andai mereka tidak keluar dari benteng itu 1 tahun, niscaya mereka tidak akan kelaparan. Artinya mereka nggak perlu pasokan makanan dari luar. Saking kayanya mereka ketika itu. Mereka tidak perlu makanan dari luar. Sampai ada seorang Yahudi yang membocorkan di antara rahasia mereka. Yaitu mereka punya saluran air yang mereka ambil air tersebut supaya tidak terlihat oleh kaum muslimin, maka mereka ambil di waktu malam. Maka Nabi SAW pun memutuskan saluran air tersebut, pada akhirnya mereka pun mau keluar untuk bertempur. Dan pada akhirnya mereka dikalahkan. Ini suatu gambaran betapa harta rampasan perang yang didapatkan oleh kaum muslimin itu sangat melimpah. Ini membuktikan kebenaran janji Allah. Kaum muslimin pasti menang. Dan akan mendapatkan harta yang melimpah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia yang maha tahu perkara gaib. Bahkan segala sesuatunya sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanatin wa kana arshuhu 'ala al-ma'." Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Dan ketika itu arsy-Nya di atas air. Jadi, apapun yang akan terjadi di masa depan, Allah sudah mengetahuinya, bahkan Allah sudah tuliskan kejadiannya. Allah yang mengatur kejadiannya. Benar-benar menunjukkan kepada kita kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu hanya Dia yang berhak disembah. Dan juga membuktikan kebenaran Rasulullah SAW bahwa beliau benar-benar seorang nabi dan rasul. Karena beliau yang mengabarkan Al-Quran. Beliau yang menyampaikan hadis. Maka di antara yang beliau kabarkan adalah berita masa depan. Dan masa depan itu termasuk perkara gaib. Dan orang yang bisa mengabarkan tentang peristiwa masa depan hanya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Allah tegaskan juga di surat Al-Jin ayat ke-26, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin." Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak tampakkan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Maka itu membuktikan kalau begitu beliau benar-benar seorang nabi dan rasul. Apa yang beliau kabarkan itu terbukti. Nanti kita akan sebutkan lagi hadis Nabi SAW juga sudah memastikan umat Islam pasti memenangkan pertempuran. Sebagaimana dalam ayat ini, dalam surat Al-Fath, Allah menegaskan umat Islam akan mendapatkan harta rampasan perang yang melimpah, itu berarti mereka pasti menang. Maka itu membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Al-Quran. Al-Quran bukan ucapan manusia, memang ucapan Allah. Di antara buktinya adalah apa yang dikabarkan dalam Al-Quran benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Ini jemaah sekalian pelajaran pertama. Pelajaran yang sangat penting terkait keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pelajaran yang kedua, dalam berjihad, bahkan dalam semua ibadah, hendaklah niat kita ikhlas. Sehingga orang-orang yang niatnya hanya semata untuk mendapatkan harta rampasan perang, Allah tidak izinkan ikut. Karena jemaah sekalian, ikhlas itu syarat diterimanya ibadah. Bersama dengan
ittiba, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat diterimanya ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Artinya, orang yang niatnya ikhlas, dia akan dapat pahala dan ibadahnya sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak ikhlas, dia tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Ibadahnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah sekalian, ikhlas itu adalah kunci utama Allah menolong seorang hamba. Jangan kita terpukau dengan banyaknya jumlah pasukan, dengan kuatnya senjata kita. Betul, Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk mempersiapkan kekuatan fisik. Wa a'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Siapkan kekuatan yang kamu sanggupi untuk menghadapi mereka. Di antara tafsir ayat ini, Nabi SAW sendiri menafsirkan kekuatan yang dimaksud adalah ar-ramyu, lemparan. Kalau zaman kita sekarang, lemparan itu bisa berbanyak makna. Di antaranya senjata-senjata modern. Itu perintah syariat untuk mempersiapkan diri. Tapi ingat, bukan itu sebab utama kemenangan kita. Sebab utama kemenangan kita, keikhlasan di dalam berjihad. Dan jemaah sekalian, pembicaraan tentang jihad hari ini sangat penting. Karena perang seakan di depan mata kita. Apa yang baru saja terjadi antara saudara-saudara kita kaum muslimin di Pakistan dengan musuh mereka dari India yang berbuat zalim. Begitu pula apa yang masih terjadi pada saudara-saudara kita hari ini di Palestina yang dizolimi oleh orang-orang Yahudi. Itu mendekatkan kita untuk selalu berbicara dan mempersiapkan diri untuk jihad fi sabilillah. Karena dunia hari ini sudah seperti sebuah kampung kecil. Apabila informasi dengan cepat sampai kepada kita, sangat mungkin apa yang terjadi di sana juga terjadi pada kita. Tentu kita tidak berharap itu terjadi, tetapi kita harus mempersiapkan diri. Makanya jemaah sekalian, termasuk sunnah, kata para ulama, meskipun kita orang mampu, tapi kita hidup jangan terlalu nyaman. Jangan terlalu nikmat. Rasakanlah sekali-kali hidup keras. Karena Nabi SAW mensunahkan terkadang kita berjalan tanpa menggunakan sandal. Itu sunnah. Kata para ulama, hikmahnya adalah agar kita merasakan hidup yang keras. Meskipun kita mampu, tapi kita jangan terlalu merasakan nikmat hidup ini. Karena kita nggak tahu ke depannya peristiwa apa yang terjadi pada kita. Sehingga kita sudah punya kesiapan mental. Jadi, tatkala kita berbicara tentang perang Rasulullah SAW, di situ kita bisa memetik pelajaran. Pelajaran yang paling penting adalah tentang asbabut tamkin wan nasr. Sebab-sebab kekuatan dan kemenangan. Itu yang paling penting. Sebab-sebab kekuatan dan kemenangan. Maka ketahuilah, sebab utama kekuatan dan kemenangan kita adalah keikhlasan. Keikhlasan kita dalam semua ibadah kita. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab pertama, bab ikhlas. Di hadis terakhir beliau sebutkan kisah 3 orang yang terkurung dalam goa. Apa hubungannya kisah tersebut dengan bab ikhlas? Ternyata masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, andai amal soleh yang saya lakukan itu
ikhlas karena engkau, tolonglah kami. Maka dengan sebab itu Allah menolong mereka. Jadi Imam Nawawi rahimahullah ingin menyampaikan kepada kita, ikhlas itu adalah kunci utama meraih pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karenanya, nggak ada gunanya pasukan kita banyak, tapi pada nggak ikhlas semua. Nggak ada gunanya. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menolak dukungan mereka. Karena mereka nggak ikhlas. Secara hitung-hitungan kekuatan fisik, tentu makin banyak pasukan, makin besar peluang menang. Tapi malah dalam Islam, mereka nggak boleh ikut. Allah melarang mereka ikut. Padahal mereka ingin memperkuat pasukan Islam. Tapi karena mereka nggak ikhlas, nggak ada gunanya. Justru ketidakikhlasan seseorang menyebabkan kekalahan. Penyakit-penyakit hati diantaranya lebih condong kepada dunia. Lebih menginginkan dunia daripada akhirat. Begitu pula ingin pujian orang. Nanti juga akan kita sebutkan insya Allah. Di antara pejuang yang sempat tersisip di perang Khaybar adalah orang yang ingin pujian. Bangga diri, merasa hebat dengan kekuatan pasukan, kekuatan senjata. Ini semuanya penyakit-penyakit hati yang merusak keikhlasan. Maka apa yang terjadi ketika itu? Pasukan akan melemah. Sebagaimana Allah ingatkan juga dalam perang Hunain. Wa yawma Hunain, idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah perang Hunain ketika kalian takjub, merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian, maka itu tidak bermanfaat kepada kalian sedikit pun. Perang Hunain adalah perang yang kaum muslimin ketika itu sekitar 12.000 pasukan. Sementara pasukan musuh hanya sekitar 4.000. Tapi di awal peperangan, kaum muslimin terpukul mundur. Kocar kacir. Maka Allah mengabarkan kepada kita ternyata itu hukuman dari Allah. Karena mereka merasa ujub dengan banyaknya jumlah mereka. Namun ketika itu kaum muslimin segera bertobat dan pada akhirnya mereka memenangkan pertempuran. Ya, sama kejadiannya dengan perang Khaybar. Sebelum terjadi Allah ingatkan lebih dulu. Tolak keikutsertaan mereka. Meskipun jumlah kalian kecil, dengan keikhlasan, maka kalian akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah ingin berkata seperti itu. Dan juga jemaah sekalian, ayat ini memberi pelajaran akan bahaya kebodohan. Allah mengatakan, bal kanu la yafqahuna illa qalila. Bahkan mereka tidak paham kecuali sedikit. Yaitu mereka tidak paham dengan ilmu agama. Sehingga yang mereka pikirkan hanya soal harta. Ketika mereka dilarang ikut, yang mereka pikirkan hanya karena harta. Padahal yang dimaksud di sini agar mereka bertobat dulu kepada Allah atas dosa mereka yang dulu, kemudian ikut berjihad dengan niat yang ikhlas, bukan semata untuk mendapatkan harta rampasan perang. Baik, ini jemaah sekalian, yang pertama dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik darinya. Bagian yang kedua, yang ingin saya bahas di kesempatan ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Ini termasuk bagian terpenting detik-detik kemenangan kaum muslimin di perang Khaybar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari peperangan Khaybar. La utiyanna hadhihi rayata ghadan rajulan.
yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullahu wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Sungguh benar-benar aku akan berikan bendera kepemimpinan perang ini besok hari kepada seseorang. Niscaya Allah akan menangkan kaum muslimin dengan kepemimpinannya. Orang itu memiliki sifat mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qala, kata sahabat Sahal yang menceritakan hadis ini, fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yuqtaha. Maka kaum muslimin di malam itu melalui waktu mereka dalam keadaan penasaran. Mereka pun tenggelam dalam sebuah diskusi, siapa gerangan yang akan diangkat menjadi pemimpin. Karena Nabi SAW sudah memastikan dia akan sukses memimpin. Allah akan menangkan umat Islam. Yang lebih hebat lagi, kata Nabi SAW, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Lebih hebat lagi, dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah SAW. Maka tatkala masuk waktu pagi, mereka pun bersegera datang kepada Nabi SAW. Kulluhum yarju ayyutaha. Setiap mereka berharap, dialah yang akan diangkat menjadi panglima perang. Faqala, namun Nabi SAW bertanya, Aina Ali ibn Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Kenapa dia nggak datang? Faqila huwa ya Rasulullah, yashtaki ainai. Maka dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, Ali sedang sakit mata. Makanya tidak datang untuk diangkat menjadi pemimpin. Qala fa'arsalu ilaih fa'utiya bihi. Para sahabat pun menjemput beliau, lalu beliau didatangkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainai wa da'a lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludah kedua matanya dan mendoakannya. Fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi wajah. Maka tiba-tiba matanya sembuh seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Sembuh total 100%, tidak ada bekas pernah sakit. Fa'atahu rayah. Kemudian Nabi SAW memberikan kepadanya bendera kepemimpinan perang itu. Faqala Aliun, maka Ali ketika itu berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Wahai Rasulullah, apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita? Artinya mereka masuk Islam? Faqal, maka Nabi SAW menegaskan, unfudh ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Majulah secara perlahan sampai engkau tiba di halaman benteng mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian ajak mereka masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi. Dan ajarkan kepada mereka hak Allah yang wajib mereka tunaikan di dalam Islam. Seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Ajak mereka masuk Islam, artinya ajarkan tauhid. Dan ajarkan setelah itu sholat. Dan seterusnya. Fawallahi, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, khairun laka, min an yakuna laka humrun na'am. Karena demi Allah, apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dakwah yang kamu serukan, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki onta merah. Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim menjelaskan, maksud onta merah di sini hanya kata kiasan untuk menunjukkan
kemewahan seluruh harta dunia. Artinya dunia dan isinya. Kenapa? Karena unta merah di masa itu tidak ternilai. Harta yang paling disukai oleh orang Arab ketika itu. Sehingga maksud hadis ini kata beliau, lebih baik daripada dunia dan isinya. Baik. Ini jemaah sekalian, satu potongan peristiwa yang penting dalam Perang Khaybar, detik-detik menjelang kemenangan umat Islam dalam peperangan Khaybar. Di sini banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita petik. Di antaranya adalah keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini juga sekaligus bantahan kepada orang-orang Syiah. Karena di antara tuduhan orang Syiah adalah Ahlus Sunnah itu membenci Ahlul Bait. Membenci Ali bin Abi Thalib. Sehingga kata mereka, hadis-hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib itu tidak ada dalam kitab-kitab Ahli Sunnah. Padahal sangat banyak penyebutan keutamaan Ali bin Abi Thalib dalam buku-buku hadis Ahlu Sunnah. Dan yang kita pelajari ini adalah dalam buku hadis Ahlu Sunnah yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Ahlu Sunnah pun memuliakan Ahlul Bait dan tidak sedikit pun membenci Ahlul Bait dan tidak menyembunyikan keutamaan mereka. Tetapi Ahlus Sunnah tidak seperti Syiah yang gulu, berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait. Bahkan ada yang sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada yang berdoa kepada beliau, ada yang meyakini beliau maha tahu perkara gaib, maha mampu menolong mereka. Maka ini termasuk syirik. Dan luar biasa keutamaan Ali bin Abi Thalib dalam hadis ini. Yaitu disebutkan beliau pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mencintai Allah dan Rasulnya. Dan lebih penting lagi, beliau dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena jemaah sekalian, orang yang mencintai Allah belum tentu Allah cinta kepadanya. Karena untuk meraih cinta Allah ada syarat. Apa syaratnya? Meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Ali bin Abi Thalib adalah orang yang senantiasa berusaha meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sifat seluruh sahabat, terutama sahabat yang paling mulia. Dan ulama Islam sepakat 4 sahabat yang paling mulia. Meskipun banyak hadis tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, tapi kalau dikumpulkan semua hadis, maka kesimpulannya Abu Bakar yang lebih utama. Berikutnya Umar, berikutnya Utsman, barulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi syarat meraih cinta Allah adalah dengan ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran berikutnya sama dengan ayat sebelumnya yang kita bahas. Hadis ini juga membuktikan kebenaran janji Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Artinya beliau betul-betul utusan Allah. Karena beliau menyampaikan hal yang gaib dengan pemastian. Bukan perkiraan ya. Bukan ramalan. Dan termasuk kesalahan fatal. Sebagian penulis atau penceramah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meramalkan
ini akan terjadi, itu akan terjadi. Ini kalimat yang tidak pantas. Karena beliau bukan meramal, tapi menyampaikan wahyu. Yang meramal itu para dukun. Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan au arrafan." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu mempercayainya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau bukan meramalkan, cuma menyampaikan wahyu yang beliau terima. Sehingga hadis ini juga memberi pelajaran bahwa hadis itu juga wahyu. Wahyu itu bukan hanya Al-Quran. Al-Quran dan hadis, keduanya dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Hanya perbedaannya, Al-Quran secara makna dan lafaz, dua-duanya dari Allah. Tapi hadis, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau tidak berbicara kecuali wahyu. Dan Allah menegaskan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang disampaikan Muhammad kepadamu berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka ini menguatkan keimanan kita kepada Islam dan kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa ajaran Islam, ajaran yang beliau bawa, bukan karangan beliau. Beliau tidak mengada-ada untuk mengajarkan kepada kita, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beliau dengan pemastian, bukan perkiraan, tapi memastikan besok Allah akan menangkan umat Islam. Dan terjadi seperti yang beliau kabarkan. Umat Islam, Allah berikan kemenangan. Ini pelajaran akidah yang sangat penting tentang benarnya kerasulan, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya benar beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam, ajaran yang datang dari Sang Pencipta, bukan diada-adakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, Allah menakdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang buta huruf. Kalau bagi kita itu suatu aib, tapi bagi beliau bukan aib. Itu semakin membuktikan beliau seorang yang jujur. Sehingga seorang tidak bisa menuduh. Beliau hanya menjiplak ajaran dari agama lain, atau meniru-niru, atau menyalin kitab dari agama lain. Nggak mungkin mereka bisa berkata seperti itu, karena beliau orang yang buta huruf, tidak bisa baca tulis. Ini hikmah yang Allah tetapkan dari takdir yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, pelajaran berikutnya di sini, para sahabat semuanya ketika itu ingin menjadi pemimpin, ingin diangkat sebagai panglima perang. Namun jamaah sekalian, harus kita pahami, bukan karena mereka haus kekuasaan atau berambisi terhadap jabatan. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kelak menjadi penguasa negara besar yang sangat adil, yang dicintai oleh rakyatnya, bukan orang yang berambisi terhadap jabatan. Dalam riwayat Muslim disebutkan ada ucapan Umar ketika itu. Kata beliau, "Ma ahbabtul imarata illa yawma idin." Aku tidak pernah menginginkan jabatan kecuali hari itu saja. Bukan hanya Umar, semua. Kecuali Ali, karena Ali lagi sakit, nggak mungkin ikut berperang, apalagi diangkat jadi panglima. Kebetulan beliau lagi sakit mata di hari itu.
Maka jemaah sekalian, para sahabat ketika itu berharap diangkat menjadi pejabat, menjadi pemimpin, karena sudah ada pemastian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu pasti sukses dalam kepemimpinan. Allah akan menolongnya. Ditambah lagi dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ditambah lagi dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak ingin coba? Sehingga kata Umar, saya nggak pernah berharap menjadi pejabat kecuali hari itu saja. Bandingkan jamaah sekalian dengan kebanyakan kita hari ini. Berlomba-lomba ingin mendapatkan jabatan. Bahkan rela menzolimi orang. Rela melakukan segala cara. Rela menyingkirkan orang yang dianggap pesaing kita. Sampai tersingkir, terjatuh sejatuh-jatuhnya. Subhanallah, ini yang terjadi. Padahal Umar orang yang punya kapasitas untuk memimpin. Buktinya beliau memimpin dengan baik. Beliau membawa negara Islam menjadi negara besar yang menaklukkan dua superpower di masa itu, Persia dan Romawi, yang nggak masuk akal. Kalau hitung-hitungan kekuatan fisik, negara kaum muslimin bisa mengalahkan Persia dan Romawi. Nggak masuk akal. Ini dua superpower yang punya pengalaman tempur berabad-abad lamanya, dengan pasukan terlatih, yang telah menaklukkan hampir separuh dunia. Separuh dunia hampir dibagi dua di masa itu. Sebagian dikuasai Persia, sebagian dikuasai Romawi. Lalu ini ada sekelompok orang yang tidak punya pengalaman tempur, tidak punya sejarah menaklukkan negara-negara besar. Sejarah mereka hanyalah tarkam, tawuran antar kampung di masa jahiliyah dahulu. Cuma pertarungan-pertarungan biasa, pertarungan jalanan. Tiba-tiba menaklukkan dua superpower ketika itu. Tentu itu semua terjadi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ternyata beliau tidak pernah berharap menjadi pejabat. Tidak pernah ingin menjadi pemimpin. Kecuali kata beliau, hari itu saja. Karena sudah dipastikan oleh Nabi SAW, sang pemimpin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau kita diserahkan jabatan, yakinlah kita bisa sukses kalau Allah menolong kita. Maka jangan pernah mengandalkan kecerdasan kita, mengandalkan kecakapan kita dalam memimpin, skill kita, keterampilan kita, jaringan kita. Jangan pernah. Andalkan selalu Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita juga diperintahkan untuk memimpin dengan manajemen yang bagus, mempersiapkan ilmu untuk memimpin. Tapi bukan itu sebab utama kita sukses. Betapa banyak orang cerdas hari ini. Hasilnya apa? Bukan mensejahterakan masyarakat, malah merugikan masyarakat. Membuat masyarakat menderita. Kurang cerdas apa dia? Sudah sampai doktor, profesor, bahkan dia sekolah. Tapi yang ada hanya malah merugikan masyarakat. Itu karena satu hal. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, orang yang berambisi terhadap jabatan, orientasinya untuk kekuasaan, kekayaan, dia nggak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, la tas'alil imarah. Jangan kamu minta jabatan. Fa innaka in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Karena kalau kamu dapatkan jabatan itu tanpa kamu meminta, tanpa kamu berambisi kepadanya, kamu akan diberikan pertolongan. Wa in utitaha an mas'alatin wukilta ilaika. Namun, kalau kamu dapatkan jabatan itu karena meminta-mintanya, karena berambisi kepadanya, maka akan dibiarkan kepadamu. Artinya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolong. Jadi, berharap jabatan itu pada dasarnya tercelah. Berambisi terhadap jabatan itu tercelah. Tapi kalau jemaah sekalian kita ingin jabatan itu untuk memperbaiki, dan kita punya kemampuan, dan kita bertawakal kepada Allah, maka
semoga tidak mengapa insya Allah Ta'ala, meskipun di sini ada khilaf ulama. Ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat nggak boleh sama sekali kita berharap menjadi pejabat. Tapi sebagian mengatakan, andai kita kuat, amanah, mampu merubah, dan bertawakal kepada Allah, kita punya ilmunya, dan kita selalu bertawakal kepada Allah, maka boleh. Sehingga jemaah sekalian, dahulu para sahabat itu takut menjabat. Karena mereka takut tidak amanah. Bahkan mereka tidak berharap menjadi pejabat. Inilah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi sekali lagi jangan dipahami hadis ini bahwa para sahabat ingin diangkat menjadi pejabat, tidak. Bahkan mereka sangat jauh dari keinginan seperti itu. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah tentang keutamaan berdakwah. Luar biasa pahala berdakwah. Sampai detik-detik menegangkan pun sebelum perang masih disuruh berdakwah. Oleh karenanya hadis ini juga memberi pelajaran. Termasuk adab dalam berjihad, sunnah dalam berjihad, syariat dalam berjihad, didahului dengan dakwah terlebih dahulu. Karena tujuan jihad itu sebetulnya untuk meninggikan Islam, untuk menyebar hidayah, agar manusia mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal Yahudi ini pengkhianat yang pantas dihukum mati. Bayangkan jemaah sekalian, karena perbuatan mereka yang sebelumnya kita bahas dalam perang Ahzab, hampir kaum muslimin habis seluruhnya. Mereka yang memprovokasi kafir Quraisy dan semua orang-orang kafir untuk datang menyerang umat Islam. Mereka juga yang memberi jalan, membantu. Luar biasa kejahatan mereka. Padahal sebelum itu sudah ada perjanjian untuk saling menjaga keamanan. Mereka pantas semuanya dihukum mati. Tapi ternyata Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, kalau kamu sudah tiba di benteng mereka, ajak mereka masuk Islam. Ajak mereka masuk surga. Ajak mereka meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah jemaah sekalian, kebanyakan mereka malah menolak. Subhanallah. Nah, apakah kalau mereka tidak masuk Islam langsung diperangi? Tidak. Masih ada opsi yang kedua. Dan inilah yang mereka ambil. Yaitu perjanjian damai dengan syarat mereka tunduk kepada umat Islam. Dan mereka harus membayar jizyah. Tapi itu ada timbal balik juga. Kaum muslimin akan melindungi mereka. Mereka berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tujuannya apa? Masih dikasih opsi yang kedua. Agar masih ada kesempatan untuk mendakwahi mereka. Dan juga agar mereka melihat keadilan dan keindahan Islam dalam mengatur mereka di bawah kepemimpinan umat Islam. Itu tujuannya, agar mereka masuk Islam. Kalau pilihan yang kedua tidak mau, baru diperangi. Dan pada akhirnya mereka memilih pilihan yang kedua. Kecuali beberapa orang saja yang Nabi SAW tidak maafkan mereka dihukum mati. Tapi kebanyakan mereka memilih untuk perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Tapi ada konsekuensi sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Mereka harus tunduk di bawah kaum muslimin. Oleh karena jemaah sekalian, kita pun paham di sini apa yang dilakukan oleh para teroris yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di negeri kita ataupun di negeri yang lainnya. Mereka mengebom gereja, membunuh orang-orang musyrik tanpa ada usaha untuk mendakwahi terlebih dahulu. Bahkan membunuh wanita dan anak-anak. Maka itu jihad yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dalam syariat, non-muslim yang tinggal di dalam negara kaum muslimin, mereka tunduk kepada pemerintah kaum muslimin, itu harus dilindungi, bukan malah dibom. Ini yang terjadi beberapa tahun yang lalu di negara kita. Ada pengeboman gereja yang mengklaim itu adalah sebagai jihad fi sabilillah. Subhanallah. Itulah karena semangat belajar Islam, tapi tidak belajar dari sumber yang benar. Semangat beragama, tapi tidak belajar dengan baik. Tidak menuntut ilmu agama. Tidak mengikuti jalan generasi as-salaf. Generasi para sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jemaah sekalian, masih banyak sekali sesungguhnya pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Tapi waktu yang membatasi kita, saya tambahkan sedikit. Secara singkat, kisah 3 orang. Orang yang pertama, ini kisah menakjubkan sekali, yang terjadi pada perang Khaybar. Ada kisah 3 orang yang sangat menakjubkan, penuh dengan pelajaran penting bagi kita. Orang yang pertama, seorang budak dari negeri Habasyah, budaknya Yahudi. Dan Yahudi ini, kalau mendapatkan budak, berbagai cara mereka tempuh, meskipun cara yang tidak halal. Seperti mereka memperbudak Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Padahal beliau orang merdeka, tapi diperjualbelikan sebagai budak. Nah, salah satunya, ada budak mereka dari negeri Habasyah yang mereka tugaskan untuk mengembala kambing-kambing atau hewan ternak mereka. Dia mendengar pembicaraan mereka. Datang Muhammad yang mengaku sebagai nabi, memerangi kami. Maka dia pun penasaran. Sehingga dia keluar meninggalkan benteng mereka sambil membawa hewan ternak mereka untuk digembalakan. Lalu dia mampir berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bertanya kepada beliau tentang ajaran Islam. Maka singkat cerita, dia pun tertarik masuk Islam. Dan dia orang yang amanah, terlebih lagi sudah masuk Islam. Bagaimana dengan kambing-kambing ini? Maka Nabi SAW mengatakan, keluarkan kambing-kambing itu, kemudian lempar dengan kerikil, niscaya Allah akan kembalikan mereka kepada pemiliknya. Ini subhanallah, kambing-kambing itu pun pulang sendiri, kembali kepada pemiliknya. Maka melihat datangnya kambing-kambing itu tanpa pengembalanya, mereka pun paham, dia sudah masuk Islam. Apa yang dia lakukan setelah itu? Langsung dia ikut berjihad melawan orang-orang Yahudi. Dan dia pun mati syahid. Dan Nabi SAW bersabda ketika itu, "Laqad hassanallahu wajhak." Sungguh, Allah telah membaguskan wajahmu. Ini ketika dia sudah wafat. "Wa tayyaba rihak." Dan Allah harumkan aroma tubuhmu. "Wa kathara malak." Dan Allah perbanyak hartamu. Kemudian Nabi SAW menegaskan lagi, "Laqad ra'aitu zawjataihi minal huril ain yatanaza'ani jubbatahu alaih." Sungguh aku melihat 2 istrinya dari kalangan bidadari saling berebutan untuk memakaikan jubah kepadanya. Yadkhulani fima bayna jildihi wa jubbatihi. Mereka pun berusaha masuk mendekat kepadanya sehingga mereka berada di antara kulitnya dan jubahnya. Subhanallah. Langsung dikasih bidadari ketika dia wafat. Ini luar biasa. Baru masuk Islam, belum sholat, belum pernah puasa, belum berzakat. Langsung mati syahid. Ini orang pertama. Orang yang kedua, seorang Arab Badui. Tapi bukan Arab Badui yang sebelumnya yang ditolak untuk pergi berjihad. Ini Arab Badui yang benar-benar beriman.
Dia pun belum lama masuk Islam. Langsung pergi ikut berjihad. Maka Nabi SAW sempat berpesan khusus kepada para sahabat untuk memperhatikan dia. Artinya membantu dia, mengajari dia, dan memperhatikan apa yang dia butuh. Maka di tengah peperangan, Nabi SAW membagi-bagikan ghanimah. Sebagaimana di pertemuan lalu kita sudah sebutkan, penaklukan benteng-benteng ini kan bertahap. Jadi ketika menaklukkan satu benteng, beliau sudah langsung membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang. Lalu saat dibagikan, orang itu lagi nggak ada. Ternyata dia ditugaskan untuk mengembalakan hewan-hewan milik pasukan. Ketika dia balik, mereka pun menyerahkan bagian ghanimahnya. Lalu dia bertanya, apa ini? Kata mereka, ini pembagian yang diserahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untukmu. Dia pun mengambil bagian itu, lalu dia bawa menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, apa ini ya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang aku bagi untukmu, itu bagianmu. Lalu orang itu menjawab, ma'ala hadza taba'tuka. Bukan karena ini aku mengikutimu, wahai Rasulullah. Walakinni taba'tuka ala an urma ila hahuna. Akan tetapi, aku ikut perang bersamamu agar aku terpanah di sini. Wa asyara ila halqihi bisahmin. Lalu beliau memegang sebuah anak panah dan menunjuk ke lehernya. Anak panah ditunjuk ke lehernya. Saya pingin kena panah di sini. Fa'amut fa'adkhulul jannah. Fa'adkhulal jannah. Sehingga aku mati dan aku masuk surga. Itu yang aku harapkan. Subhanallah. Ingin mati syahid. Bukan pingin menang, pulang membawa ghanimah. Tapi ingin mati syahid. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, in tasdukillah yasdukka. Kalau kamu jujur kepada Allah, maka Allah pun akan jujur kepadamu. Lalu, ketika perang berkecamuk, sahabat ini ikut ke medan tempur, dia pun mati syahid. Ketika dibawa di hadapan Nabi SAW, maka benar-benar panah kena di lehernya. Maka Nabi SAW bertanya, ahuwa, diakah orangnya tadi? Sahabat mengatakan, iya. Maka Nabi SAW mengatakan, sadaqallah fasadaqahu. Dia jujur kepada Allah, maka Allah pun jujur kepadanya. Allahu Akbar. Dia ingin panah kena di lehernya, sampai mati syahid, Allah takdirkan sesuai dengan keinginannya. Maka Nabi SAW memuliakan dia, sampai Nabi SAW membuka jubah beliau untuk mengkafaninya dan mensolatkannya. Beliau yang menjadi imam untuk mensolatkannya. Dan beliau berdoa ketika itu, Allahumma hadha abduka kharaja muhajiran fi sabilik faqutila syahidan. Ana syahidun ala dhalik. Ya Allah, inilah hambamu yang keluar berhijrah di jalanmu, lalu dia mati syahid. Aku bersaksi atas itu. Inilah jemaah sekalian orang yang kedua. Kemudian yang terakhir, orang yang ketiga. Seorang yang luar biasa dalam peperangan. Musuh dibuat kocar-kacir oleh dia. Hebat sekali pertempurannya. Di mana ada barisan musuh, dia berhambur ke situ, menghantam mereka semuanya. Habis-habisan dia melawan musuh. Sehingga lukanya pun sangat banyak. Tapi dia terus bertempur dengan sangat hebatnya. Para sahabat yang menyaksikan dia, itu takjub luar biasa. Hebat benar orang ini. Tetapi Rasulullah SAW menegaskan, dia termasuk penghuni neraka. Subhanallah, betapa kagetnya para sahabat. Bagaimana mungkin orang yang sudah berjihad luar biasa seperti itu, lalu kata Nabi SAW,
termasuk penghuni neraka. Sehingga ada segelintir kaum muslimin ketika itu yang merasa bimbang dalam keimanan. Ini bahaya nih, sudah tergoncang keimanannya. Karena Nabi SAW mengatakan dia penghuni neraka, sementara dia berjihad luar biasa. Lalu ada seorang berkata, saya akan ikuti dia. Saya akan buktikan apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW tersebut. Maka dia pun terus mengikuti orang tersebut. Dan ternyata jemaah sekalian, ketika dia sudah terluka parah, dia tidak mau bersabar. Maka dia pun mengambil anak panahnya sendiri, kemudian dia bunuh diri. Dia bunuh diri. Maka orang itu pun datang melaporkan kepada Rasulullah SAW, dan orang itu menegaskan, Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi, engkau benar-benar utusan Allah. Lalu beliau menceritakan kisah orang tersebut. Karena tentu Nabi SAW sudah mendapatkan wahyu dari Allah. Tahu tentang orang itu. Allah Maha tahu apa hatinya. Allah beritahukan kepada Nabi SAW. Ternyata apa yang ada di hatinya? Nabi SAW bersabda, Inna rajul, Inna rajul, la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Wa innahu lamin ahlin nar. Sesungguhnya orang itu benar-benar melakukan amalan penghuni surga. Namun itu hanya di mata manusia saja. Sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Suaranya kurang jelas, Ustaz. Gimana Pak? Tes. Suara saya masih jelas? Baik. Jadi kesimpulannya kata Nabi SAW, dia memang melakukan amalan penghuni surga. Tapi itu hanya di mata manusia. Sehingga dia termasuk penghuni neraka. Maksudnya jemaah sekalian, dia tidak ikhlas. Hanya di mata manusia dia penghuni surga. Amalannya amalan penghuni surga. Tapi niatnya untuk dipuji orang. Allah Maha tahu dia tidak ikhlas. Sehingga dia termasuk penghuni neraka. Subhanallah. Ini pelajaran penting bagi kita. Sebesar apapun amalan kita, sebesar apapun pengorbanan kita, kalau nggak ikhlas, itu hanya akan menjerumuskan kita ke neraka. Makanya Nabi SAW mengabarkan, yang pertama masuk Islam kan 3 orang. Pertama, seorang mujahid, pejuang di jalan Allah. Karena dia berjihad agar dikatakan jari seorang pemberani. Dipuji-puji orang. Yang kedua, orang kaya yang rajin sedekah. Agar dipuji sebagai orang dermawan. Yang ketiga, ustadz. Ulama. Yang belajar Quran supaya disebut qari. Atau orang alim. Ahli baca Quran dan ahli agama. Supaya dipuji-puji orang saja. Tidak ikhlas karena Allah. Ini 3 orang kata Nabi SAW yang pertama dimasukkan ke neraka. Ini pelajaran penting bagi kita. Inilah jemaah sekalian secara ringkas kisah 3 orang di perang Uhud. 2 yang pertama patut dijadikan teladan. Yang ketiga, hendaklah kita berhati-hati jangan sampai menjadi seperti itu. Dalam semua amal ibadah kita. Walhamdulillah, tentu masih banyak peristiwa-peristiwa, tapi inilah semoga yang paling penting yang telah kita sebutkan. Semoga kita bisa memetik pelajaran dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Mungkin ada tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol Pak. Barakallahu fikum.
Silakan kalau ada pertanyaan. Beliau terputus sepertinya ya. Afwan Ustadz, kayaknya Dokter Agus terlempar Ustadz. Oke, mau tanya langsung silahkan. Apa mau tulis di chat juga saya bisa baca ini. Ya, boleh. Baik, jazakallah khair Ustadz atas ilmu dan waktunya. Sambil menunggu Dokter Agus, Ustadz, saya ambil alih sebentar. Pada para jamaah, silakan kalau ada pertanyaan langsung atau bertanya melalui kolom chat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya dan materi yang disampaikan. Mungkin dari para saudara-saudaraku, ikhwan, akhwat, dan uti yang ingin bertanya, silahkan. Atau ada di kolom chat nih belum ada pertanyaan. Mungkin izinkan saya ada satu pertanyaan Ustaz. Apa sikap kita mendapati kawan kita ini yang katakanlah dia oportunis, dia menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan dengan menjatuhkan kawan sendiri atau yang lain. Karena di era sekarang ini zamannya seperti itu tuh. Sudah banyak sekali yang kita jumpai dalam suatu suasana kerja atau di kehidupan di pemerintahan kita seperti ini, Ustadz. Orang yang mencari-cari jabatan. Silakan, jazakallah khair, Ustadz. Baik. Paling tidak ada dua hal. Yang pertama, lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berikan dia nasihat. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau nasihati dia? Kita sebagai temannya, yang mengenalnya, yang punya akses kepadanya, itu lebih wajib untuk menasihati dia. Kasihan dia. Nasihat itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu bukti kita menyayangi dia. Jangan biarkan dia terus terperosok dalam perbuatan yang mungkar. Berikan nasihat kepadanya. Ingatkan, jabatan itu akan menjadi bencana di akhirat kalau kita dapatkan dengan cara-cara yang salah, terlebih lagi setelah memimpin kita tidak amanah. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengingatkan, innakum satahrisuna alal imarah, wa satakunu nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan. Padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Tapi sebaliknya juga, Nabi SAW mengabarkan, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, nomor 1 adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang dimaksud pemimpin yang adil dalam syariat itu adalah yang mengikuti petunjuk-petunjuk syariat, yang tidak menyelisihi syariat. Ini pertama yang kita nasihatkan. Yang kedua, kita harus melakukan tindakan kepadanya sesuai dengan prosedur. Apakah dengan melaporkannya kepada atasannya atau kepada yang berwenang? Ini penting. Kadang kita ini sifatnya nggak enakan. Ya. Padahal kalau kita biarkan, mudaratnya lebih besar. Kalau kita laporkan, mungkin hanya dia yang korban, dan itu juga akan bermanfaat bagi dia sebetulnya. Sebetulnya bukan kita sebut korban ya, justru lebih baik bagi dia. Andai kita laporkan, kemudian dia dihentikan,
bahkan mungkin dia ditindak tegas. Katakanlah dia yang korban. Dia jadi korban di sini. Tapi korbannya cuma satu. Tapi kalau dia berhasil memimpin dengan cara-cara seperti itu, korbannya jadi banyak. Jadi, ambil tindakan tegas. Ya misalkan kalau dia benar-benar korupsi, nggak bisa dinasihati, nggak mau mengembalikan uang milik negara atau milik instansi, laporkan ke KPK. Supaya dia ditindak. Itu sebenarnya kasih sayang juga bagi dia. Bukankah Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman au madluman. Tolong saudaramu yang zalim maupun yang dizolimi. Sahabat pun heran. Ya Rasulullah, kalau menolong orang yang dizolimi kami sudah paham. Tapi kenapa yang zalim juga ditolong? Kata Nabi SAW, menolongnya adalah dengan cara menghentikan kezolimannya. Jadi, meskipun kita, misalkan katakanlah melaporkan dia, kemudian dia di penjara, sebenarnya itu lebih baik bagi dia. Kan di penjara nggak berdosa bagi dia. Kalau dia dibiarkan terus korupsi, makin banyak dosa. Lebih baik dia di penjara di dunia, daripada di penjara di akhirat. Di dalam neraka, na'udzubillah. Jadi, di sini jangan menggunakan perasaan, nggak enakan. Kita pikirkan maslahat yang lebih besar. Ya, demikian, wallahu alam. Jazakallah khair, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada beberapa amalan yang Allah menyebutkan keutamanya, misal membaca Al-Muluk di malam hari akan terhindar dari siksa kubur. Apabila seorang melakukan amalan-amalan tersebut dengan mengharap mendapatkan keutamaan tersebut, apakah bisa disebut itu sebagai ikhlas juga, Ustaz? Baik. Ini pertanyaan yang bagus. Ini memang masih banyak orang yang bingung soal ini. Bahkan saya pernah melihat beberapa postingan dari seorang ustadz katanya. Dia mengatakan, kalau ibadahnya mengharapkan surga, itu ibadahnya pedagang. Ya artinya nggak ikhlas. Kalau cuma takut neraka, takut siksa, maka itu ibadahnya budak. Kalau ibadahnya ikhlas, berarti dia hanya berdasarkan cinta. Maka itu tidak benar, jemaah sekalian. Justru itu bagian dari keikhlasan. Kita mengharap agar terhindar dari siksa kubur. Kita berharap dimasukkan ke dalam surga. Justru itulah hakikat ikhlas. Kenapa disebut ikhlas? Karena kita berharap hanya kepada Allah yang satu saja. Hanya satu yang kita harapkan. Tidak berbilang. Ikhlas itu kan artinya pemurnian. Makanya dalam bahasa Arab dikatakan al-asal al-khalis. Madu itu ikhlas. Artinya madu murni. Maka pemurniannya di situ adalah kita murnikan pengharapan kita hanya dari Allah. Kita harapkan balasannya. Oleh karenanya kalau kita harapkan balasan dari makhluk, itulah yang tidak ikhlas. Mengharapkan apa dari Allah? Tidak lain surga dan dijauhkan dari siksanya. Apakah itu siksa kubur atau siksa neraka? Ya, hadis tentang ini kan sangat banyak. Bahkan dalam semua ibadah, hampir dalam semua ibadah ada dalilnya seperti itu. Siapa yang sholat, dia akan terhindar dari neraka. Siapa yang puasa, dia akan masuk surga. Ini banyak sekali. Kenapa ada hadis-hadis seperti itu? Agar kita berharap. Justru adanya hadis-hadis seperti itu adalah dalil, itulah ikhlas, harus berharap. Nah makanya, lihat juga di dalam Al-Quran banyak sekali ungkapan tentang ikhlas disebut dengan menginginkan wajah Allah. Seperti dalam Al-Quran, Allah sebutkan ucapan orang-orang yang ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillahi. Kami memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Demi mendapatkan meraih wajah Allah. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian balasan. Tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Inilah ungkapan tentang ikhlas dalam Al-Quran. Demi mendapatkan wajah Allah. Maksudnya apa jemaah sekalian? Demi mendapatkan wajah Allah. Maksudnya adalah agar kita masuk surga, lalu mendapatkan nikmat tertinggi penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah memuji
para nabi dan rasul yang ibadahnya mengharap surga dan takut neraka. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Dalam surat Al-Isra ayat 57. Allah menyebut para nabi dan rasul ketika mereka beribadah mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Dipuji oleh Allah. Kalau mereka nggak ikhlas, nggak mungkin dipuji dong. Kalau perbuatan itu berharap rahmat Allah, takut azabnya, kalau itu nggak ikhlas, tidak mungkin Allah puji. Demikian, wallahu alam. Jazakallah khair, Ustadz. Ada satu lagi atau dua pertanyaan. Satu dari dari Pak Iwan Budi. Kriteria penghuni surga di waktu perang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, ittiba. Yang ketiga, apakah setelah Rasulullah mengabarkan kalau si Fulan, si orang ketiga tadi akan masuk neraka, sahabat tersebut sudah diberitahu terlebih dahulu, sehingga bisa merubah dengan taubat dan lain-lain. Barakallahu fikum, Ustaz. Saya belum mendapatkan riwayatnya. Saya belum tahu apakah ada yang mengingatkan dia setelah mendengar itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Wallahu alam, saya belum tahu. Jazakallah khair. Mungkin ada terakhir pada pertanyaan dari Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jika ada undangan 40 hari meninggal, apakah boleh kita datang? Saya khawatir karena sebetulnya dalam Islam tidak ada hal-hal tersebut yang dia tahlilan 40 hari, 100 hari, dan sebagainya. Bagaimana kita menyikapinya, Ustaz? Jawabannya tidak boleh kita datang, karena itu adalah suatu acara yang menyelisihi syariat. Bahkan tidak ada satu madhab pun dari 4 madhab yang menganjurkan amalan seperti itu. Yang ada malah kebalikannya. Dalam madhab Syafi'i, itu diharamkan berkumpul-kumpul di rumah mayit untuk makan-makan bersama di situ. Itu dalam madhab Syafi'i malah dilarang. Ya, kalau ada yang mengklaim itu madhab Syafi'i, itu tidak benar. Dalam satu madhab pun tidak ada anjuran seperti itu. Bahkan itu baru muncul beberapa tahun terakhir saja. Artinya di zaman para ulama madhab dahulu mereka tidak tahu itu yang disebut 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Artinya itu betul-betul amalan baru yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak contohkan. Jangankan Nabi SAW dan para sahabat, 4 imam madhab dan murid-muridnya saja nggak ada menganjurkan seperti itu. Maka Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana kaidah dalam beragama adalah dengan mengikuti beliau. Beliau mengingatkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ada, menambah-nambahkan dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Juga beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka itu tertolak. Kenapa ditolak? Karena itu hal yang buruk. Kalau baik, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerimanya. Jadi dalam hal ini kita jangan merasa nggak enakan kepada manusia, takut membuat manusia marah, tapi seakan-akan tidak takut membuat Allah murka. Cuma kita bisa menggunakan strategi. Strategi terbaik adalah kita jelaskan bahwa mohon maaf saya nggak bisa hadir karena amalan ini tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesempatan mendakwahi mereka. Ingatkan mereka. Ada cara-cara lain yang lebih syar'i. Ya diantaranya mendoakan, tapi nggak ada penentuan harus di hari ke-40 harus ngumpulin orang. Tidak ada. Begitu pula bersedekah. Kita bangunkan masjid, niatnya untuk orang yang sudah wafat, pahalanya, itu juga boleh. Bukan dengan cara seperti ini. Penentuan hari 40, 100 dan sebagainya. Belum lagi di situ masih ada bid'ah yang lain. Seperti berzikir bersama, penentuan bacaan-bacaan yang mereka tentukan sendiri. Yang itu tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi memberatkan. Kalau itu jadi kebiasaan di masyarakat, akhirnya orang yang tidak mengadakan itu dicela oleh masyarakat. Dan ini fakta.
Ada masyarakat yang dikucilkan oleh orang sekampung. Kenapa? Gara-gara nggak punya uang untuk bikin acara 3 hari, 7 hari, 40 hari. Bukan mereka nggak mau bikin, cuma karena nggak punya uang. Ada yang harus berhutang, subhanallah. Sudah dapat musibah, masih diperberat lagi oleh masyarakatnya. Ini mudaratnya sangat banyak. Begitu pula termasuk strategi adalah kita jangan datang pada hari tersebut, tapi datanglah di hari yang lain. Jangan datang saat mereka melakukan hal-hal yang menyelisihi syariat. Datanglah di hari yang lain, kita bawakan hadiah, kita hibur mereka, barangkali masih sedih karena kematian orang yang mereka cintai. Jadi mudah-mudahan dengan itu hati mereka akan tetap senang kepada kita dan kita bisa mendakwahi mereka. Wallahu alam, mungkin ini saja, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Jazakallah khairan katsira Pak Ustadz. Mungkin sebagai penutup ada suatu kesimpulan, ada pesan-pesan atau doa dari Ustadz Sofyan di hari yang berbahagia ini di bulan suci, di bulan Zulhijjah ini. Silakan Ustadz. Mungkin sebagai pesan saja, hendaklah kita memanfaatkan waktu-waktu terbaik ini untuk memperbanyak ibadah, terutama zikir. Nabi SAW berpesan khusus, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah di hari-hari ini ucapan tahlil la ilaha illallah dan ucapan takbir Allahu akbar dan ucapan tahlil, ucapan tahmid alhamdulillah. Dan juga para ulama mengatakan dianjurkan memperbanyak di hari-hari ini doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena di dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah Allah menyebut tentang doa ini bersama dengan penyebutan amalan-amalan Zulhijjah. Di antaranya amalan-amalan haji. Dan juga hendaklah kita berpuasa. Antara 1 sampai 9 kita dianjurkan berpuasa. Tapi yang lebih ditekankan tanggal 9, usahakan jangan kita tinggalkan. Karena Nabi SAW mengatakan, wasyamu yaumi arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu. Puasa di hari Arafah, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun setelahnya. Luar biasa, hanya dengan puasa 1 hari menghapuskan dosa 2 tahun. Hanya saja banyak ulama mengatakan maksud dihapuskan dosanya di sini hanyalah dosa kecil. Sedangkan dosa besar akan diampuni juga kalau disertai dengan taubat. Dan juga jemaah sekalian, bagi yang memiliki kemampuan, usahakanlah untuk berkorban. Ini syiar Islam yang sangat agung di tanggal 10 Zulhijjah. Kalau memang kita mampu, hendaklah berkorban. Bahkan sebagian ulama berpendapat berkorban itu bagi yang mampu, itu hukumnya wajib. Meskipun mayoritas ulama berpendapat sunnah, tapi sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Sebab Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sunnah ini. Dan setelah berkorban pun masih banyak amal soleh yang lain. Di antaranya kita dianjurkan menyembelih sendiri. Kalaupun tidak, kita dianjurkan ikut menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita. Kalau kita bawa anak-anak kita untuk menyaksikannya, asalkan di jarak yang aman, itu adalah pendidikan untuk mereka. Dan juga dianjurkan kita makan sebagian dari hewan kurban kita. Dan dianjurkan lebih banyak kita sedekahkan kepada orang-orang miskin. Boleh juga kita hadiahkan kepada keluarga meskipun mereka tidak miskin. Kita hadiahkan hewan kurban kita, sebagian dagingnya, itu termasuk amal soleh. Jangan sia-siakan kesempatan emas. Dan memperbanyak zikir ini masih dianjurkan sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan bahkan sepanjang bulan haram, yaitu sampai 4 bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Al-Muharram, bulan Al-Muharram. Nanti Rajab. Kita juga dianjurkan memperbanyak ibadah, karena ibadah di bulan-bulan ini, terutama di 10 hari awal Zulhijjah, pahala Allah lipat gandakan. Tapi ingat, dosa juga lebih besar. Maka kita harus lebih berusaha menjauhi dosa di bulan-bulan ini. Semoga kita dapat memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan-bulan terbaik, di hari-hari terbaik ini, sehingga dapat menjadi bekal
untuk perjalanan panjang kita dalam hidup setelah mati. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas segala ilmunya. Baik, kami dari Panitia akan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz, Dr. Agus. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum.